Untuk bagian abstrak, ada beberapa poin, yaitu tujuan, metode, hasil dan pembahasan, implikasi, dan originalitas. Tujuan penelitian ini adalah menemukan model sistem antrian yang lebih baik untuk mengurangi waktu tunggu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-seksional. Teknik pengambilan data primer menggunakan metode observasi pengamatan. Untuk pengambilan data sekunder dengan cara pengolahan data selama waktu tanggap penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini yaitu proses yang memiliki tingkat utilitas petugas tertinggi adalah proses penyiapan obat sebesar 256%. Tingkat utilitas pada proses penyiapan obat tersebut melebihi beban kerja dan di luar kemampuan petugas penyiapan obat sehingga beban kerja menjadi tidak optimal. Implikasi. Sebagai informasi dalam proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesadaran mengurangi jumlah ideal pelanggan dalam peningkatan kualitas waktu pelayanan obat. Originalitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode observasional deskriptif dengan menggunakan rancang bangun cross-seksional untuk mengoptimalkan waktu pelayanan. 1. Pendahuluan. Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pasien penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Instalasi farmasi rumah sakit Islami Jarmusari mempunyai 2 unit, yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat tanpa racikan dan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Kunjungan pasien akan dirawat di instalasi farmasi rumah sakit Islami Jarmusari dengan peningkatan sebesar 68% pada tahun 2014. Karena pada tahun 2014 ini, pihak rumah sakit akan melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dampak dari penyelenggaraan jaminan sosial ini menjadi jumlah resep yang harus dilayani melalui petugas agar menjadi semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat kedatangan resep ini akan menyebabkan proses pelayanan akan menjadi lebih lamban, sehingga sangat berpengaruh terhadap waktu yang agak lama. Penelitian ini dibatasi oleh resep tanpa obat racikan karena memiliki jumlah adanya resep yang tinggi dan hanya memiliki kenaikan sebesar 68%. Tujuan penelitian resep tanpa obat racikan ialah melakukan mengidentifikasi sistem antrian dengan menjadikan bahan acuan untuk mengetahui adanya waktu tunggu untuk pengaturan petugas yang ideal dengan kondisi saat mencapai waktu sibuk. Saya Elvira Jerosa Batalipu, NIM C201-18272. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan metode observasional deskriptif. Nah, dalam merancang bangun penelitian ini yang digunakan yaitu cross-seksional dalam teknik pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu metode observasi pengamatan, sedangkan data sekunder menggunakan cara pengelolaan data selama waktu tanggap penelitian. Dalam populasi dalam penelitian ini adalah seluruh resep tanpa racikan yang masuk ke instalasi farmasi rawat jalan Depo 1 dengan jumlah 1.733 lembar resep tanpa racikan, dan sampel yang dipilih menggunakan metode proportional random sampling dan besar sampelnya yang berjumlah 74 lembar resep. Nah, dalam teknik pengambilan data primer
yang dikumpulkan melalui perhitungan waktu pelayanan dan waktu tunggu ditunjukkan untuk mengetahui arrival rate dan service rate. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk analisis menggunakan software antrian untuk mengetahui waktu rata-rata dalam antrian atau WQ dan waktu rata-rata dalam sistem atau WS. Hasil penelitian didapatkan distribusi kedatangan bersifat acak, waktu dalam antrian atau biasa disebut dengan WQ, dan waktu dalam sistem atau biasa disebut dengan WS. Untuk mengetahui besar waktu dalam antrian dan besar waktu dalam rata-rata sistem, maka terlebih dahulu kita melakukan perhitungan arrival rate dan service rate. Arrival rate menggambarkan jumlah proses resep yang harus dilayani per satuan waktu, atau dengan kata lain, semakin tinggi nilai arrival rate-nya, maka semakin tinggi pula jumlah resep yang hanya dilayani. Sedangkan sistem rate dihitung berdasarkan nilai rata-rata waktu pelayanan sesuai hasil penelitian. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa tingkat kedatangan arrival rate sebesar 0,69. Artinya dalam setiap menit kurang lebih 0,69 yang harus diselesaikan atau 41 resep dalam 1 jam. Kemudian tingkat pelayanan atau service rate-nya yang terendah yaitu 0,26. Artinya dalam 1 menit petugas di bagian penyiapan obat hanya mampu melayani kurang dari satu resep saja, atau hanya mampu melayani 15 resep dalam 1 jam dengan jumlah resep yang masuk sebanyak 41 resep per jam. Nilai waktu rata-rata dalam antrian atau WQ dan nilai waktu rata-rata dalam sistem atau WS tertinggi terjadi pada proses pengecekan akhir, dengan WQ sebesar 5,07 dan WS sebesar 6,25. Artinya dalam sub pelayanan pengecekan akhir memiliki waktu tunggu sebesar 5,07 dan tidak dilakukan pelayanan, sedangkan waktu tunggu ditambah waktu pelayanan sebesar 6,25. Namun, pada proses penyiapan obat, nilai WQ dan nilai WS tidak dapat dihitung karena nilai arrival rate lebih besar daripada nilai service rate-nya. Simulasi peningkatan service rate analisis antrian digunakan untuk mengurangi waktu tugas pelanggan, memperbaiki waktu pelayanan, dan mengefisienkan penggunaan sumber daya manusia. Selain itu juga dapat berfungsi untuk menentukan jumlah operator ketika jam sepi agar pengeluaran biaya produksi menjadi lebih efisien. Agar dapat menghitung nilai WQ dan WS pada proses penyiapan obat, maka perlu diberikan simulasi dengan meningkatkan service rate sebesar 81%. Angka ini diperoleh dari nilai perbandingan tertinggi antara WQ dengan WS. Nilai perbandingan tertinggi menunjukkan pelayanan masih dapat dilayani tanpa menimbulkan antrian. Simulasi ini dilakukan untuk melihat keuntungan yang dapat terjadi dengan mempercepat proses pelayanan. Menurut Susanto pada tahun 2014, agar tidak terjadi kelebihan beban kerja, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan simulasi peningkatan service rate. Dalam contoh sehari-hari, peningkatan service rate ini dapat terjadi apabila dalam kondisi normal, jumlah resep yang dapat dilayani 100 resep per jam. Oleh karena sebab tertentu, jumlah pelayanan resep yang dapat dilayani menjadi 300 resep per jam. Sehingga service rate saat ini 0,26 resep per menit ditingkatkan sebesar 81% menjadi 0,47 resep per unit. Penelitian alternatif dengan mengubah service rate ini harus mengubah tingkat pelayanan di bagian penyiapan obat, maka pekerjaan akan cenderung tidak teliti dan tergesa-gesa, seperti yang terlihat dalam tabel seperti di samping, bahwa tingkat kegunaan petugas terbesar terjadi pada tahap penyiapan obat non-racikan, yaitu sebesar 256%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap penyiapan obat non-racikan mengalami kelebihan beban kerja sebesar 156% atau mengalami overload. Setelah dilakukan simulasi dengan peningkatan service rate sebesar 81% dan dilakukan analisis antrian MM2, maka perhitungan utilitas petugas akan mengalami perubahan, bahwa tingkat utilitas petugas di bagian penyiapan obat berubah dari 256% menjadi 73%.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan simulasi dengan peningkatan service rate pada tahap penyiapan obat non-racikan, maka beban kerja tidak akan mengalami overload. Baik, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model antrian yang terjadi pada proses pelayanan resep non-racikan di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Islam Jembersari Depo 1 adalah distribusi kedatangan bersifat Poisson atau acak, distribusi pelayanan bersifat eksponensial atau memiliki waktu yang berbeda antar resep, desain pelayanan berbentuk single channel multi-phase dengan disiplin antrian first come first serve, dan besar populasi tidak terbatas atau infinite. Proses yang memiliki tingkat utilitas petugas tertinggi adalah proses penyiapan obat sebesar 256%. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya penumpukan resep pada tahap penyiapan obat karena ketidakmampuan petugas dalam melayani resep yang masuk. Tingkat utilitas pada proses penyiapan obat tersebut melebihi beban kerja dan di luar kemampuan petugas penyiapan obat. Agar beban kerja menjadi optimal, maka perlu dilakukan rekayasa desain pekerjaan melalui simulasi pada saat pelayanan waktu sibuk.